pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Pengambilan sumpah janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, tanggal 19 Juli tahun 2024. Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janjinya? Siap, sedia. Menurut agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan nikmat. Untuk yang beragama Katolik atau Protestan, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah dan bupati dan wakil bupati Dewa. Bupati dan wakil bupati Kabupaten Dewa. Tegaknya demokrasi dan keadilan
mengutamakan kepentingan negara, Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Katolik dan Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Kecamatan Se Kabupaten Deyai. Masa jabatan 2024-2029. Dengan ini menyatakan bahwa kami secara bersama-sama maupun pribadi. Satu, menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. Dua, tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tiga, dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme pleno anggota Panwaslu Kecamatan dan tidak mencampuri kebijakan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga Panwaslu Kecamatan. Empat, dalam proses pengawasan pemilihan umum berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota Panwaslu. Masa jabatan 2024 sampai 2029 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. 7. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami telah nyatakan dalam fakta integritas, kami bersedia dikenakan saksi moral, saksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Deyai 19 Juli 2024.
Kemarin baru dilantik tapi masih loyal semua. Yang kami hormati PJ Bupati Yai atau yang mewakili Pak Kapolsek, teman komisioner, para rohaniawan, staf Bawaslu, yang terakhir bagi yang baru-baru, semangat! Di sini acara puncak telah kami laksanakan dalam tahapan demi perekrutan, tinggal nanti tahapan PKD dengan PTPS. Berikutnya sekarang teman-teman, kalau sudah diambil sumpah dan janji, berarti Anda sudah menjadi sah sebagai anggota Pandis. Tugas, tanggung jawab yang akan nanti dilaksanakan adalah sesuai fakta dan integritas yang sudah dibacakan oleh teman Marcelus, menjadi satu bagian tugas yang kita harus perhatikan. Jadi inti semua dari tugas adalah di fakta integritas itu. Jadi fakta integritas biar nanti dibagi lagi ya orang, biar baca baik lagi. Itu sebagai tugas yang penting. Terus yang paling penting di sini besok pilkada. Bupati, wakil bupati, Yai, gubernur, serentak. Dengan demikian, yang terpenting dalam tugas adalah bagaimana kita menjaga kondusif keamanan daerah sebagai penyelenggara. Jangan sampai sebagai penyelenggara kita bisa membuat masyarakat menjadi suatu isu-isu hara. Jadi penyelenggara tetap tegakkan pada aturan yang ada. Jangan sampai punya kepentingan sesuatu sampai melebihi batas. Demi menjaga kita punya keamanan dia dalam kondusif pemilu pada besok. Sekali lagi pada Pandis-Pandis baru yang terpilih, saya mengingatkan jangan sampai penyelenggara menjadi suatu bumerang bagi masyarakat. Tetap konsisten pada tugas. Jangan sampai terlalu melebihi, sampai dia bisa berdarah juga bisa. Jadi kita ditugaskan untuk menjaga suara-suara masyarakat rakyat. Nah, tugas itu penting. Sekarang Anda sudah menjadi sah Pandis. Tugas besar besok ini sangat rumit. Dia kita jaga sama-sama. Kita jaga sama-sama. Hati-hati, jangan sampai melebihi. Memprovokasi, apalagi sebagai penyelenggara. Tugas jalan, tetap ada konsisten tugas yang sudah dipercayakan. Tidak banyak hal itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalian semangat tidak? Semangat. Ya, supaya semangat lagi. Apalagi dengan Mbak ini. Begitu, terima kasih. Selamat menjalankan tugas sebagai teman-teman kaki tangan dari Bawaslu Kabupaten. Sinergi kerja tetap jaga,
absen tetap jaga, tugas tetap jalankan. Terima kasih. Salam. Siang, koyo. Baik. Izinkan saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Deiyai dalam hal ini. Saya sebagai pegawai di Kes Bangpol, tugas kami adalah tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk bidang pengawasan kesatuan bangsa dan politik, sehingga kami bagian dari pemerintah untuk mengawasi tahapan pemilu. Saya Robi PKI mewakili pemerintah menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami bisa laksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Panwas Distrik Kabupaten Deiyai. Yang terhormat Bupati Deiyai atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Deiyai atau yang mewakili oleh Bapak Kapolsek Tinggi, yang terhormat DPR atau yang mewakili, yang terhormat seluruh komponen baik Dewan Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang ada di Kabupaten Deiyai. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa kata terkait dengan acara pelantikan. Saya mewakili dari pemerintah yang ditugaskan di bidang pengawasan politik, sehingga saya mewakili dan menyampaikan beberapa kata. Terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai yang telah memberikan kesempatan kepada kami mewakili pemerintah, dan juga terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai yang telah melakukan acara pelantikan dan sumpah janji Panwas Distrik Kabupaten Deiyai. Luar biasa, karena berjalannya ini pelaksanaan tahapan pemilu akan berlangsung dalam tahun ini pada bulan November, tanggal 27 November 2024 itu adalah acara puncak pencoblosan, sehingga lembaga yang berwenang melakukan tahapan ini. Kami atas nama mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu yang telah melakukan acara pelantikan Panwas. Panwas ini sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten untuk mengawasi semua tahapan yang dilakukan oleh KPU, sehingga tugasnya Bawaslu dan Pandis yang baru dilantik mengawasi semua tahapan yang akan berlangsung sampai pada acara pencoblosan dan persoalan ini selesai di MK maupun di mana. Sehingga mari Pandis yang dilantik jaga, ikuti tugas, wewenang dan kewajiban di dalam apa yang tadi sudah mengambil sumpah dan janji maupun sudah penandatanganan fakta integritas. Itu beban dan moral kita yang kita harus laksanakan sesuai dengan ungkapan hati yang kita sudah sampaikan pada hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu, sehingga tugas yang diberikan oleh Bawaslu hari ini menjadi tugas untuk kita melaksanakan di lapangan, supaya persoalan tahapan demi tahapan yang akan dilakukan pemilu Deiyai ini bisa berjalan aman, lancar. Persoalan terjadi di tangan kita yang penyelenggara, kita tanggung jawab bersama. Kami mitra pemerintah yang mengawasi di dalam tahapan pemilu. Kami Kes Bangpol juga akan mengawasi semua tahapan, maupun pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu juga mengawasi, sehingga kita menjaga potensi konflik di Deiyai di dalam hal menyambut pilkada ini, sehingga kita
pihak penyelenggara bekerja dalam netral, jujur, tidak boleh memihak. Ada persoalan, mari kita jalan sesuai prosedur, tangani semua sengketa yang terjadi, persoalan yang terjadi di tangan Bapak Ibu yang baru dilantik, sehingga mari ikuti rel yang ada, prosedur yang ada, dan kita mencegah, menghindari semua persoalan, menjaga nama baik daerah kita di DIY supaya tidak ada persoalan, supaya ada penilaian dari pihak di luar bahwa DIY melakukan pilkada gubernur maupun bupati berjalan aman, lancar, dan sukses. Itu yang kita harapkan bersama. Itu yang kami menyampaikan dari perwakilan dari pemerintah, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deiyai. Mari kita mengajak seluruh komponen, kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda, semua mari kita bergandeng tangan, kerjasama yang baik kepada pihak penyelenggara, duduk sama-sama kita kawal sampai pilkada ini sukses. Semua mari, tidak boleh kita lepas dari pihak penyelenggara, tapi kita yang mengerti, memahami tentang tahapan dan ikuti tahapan pemilu kada. Mari kita ada masalah, duduk bersama untuk persoalan itu kita selesai, sehingga tidak ada persoalan. Sehingga sebagai kesan dan pesan kami sebagai perwakilan pemerintah dari kantor Kesbangpol, kami hanya menyampaikan beberapa hal ini. Lebih kurangnya saya menyampaikan terima kasih. Beserta staf yang saya hormati, dari perwakilan dari pemerintah yang mewakili Bapak PJ Bupati, yang saya hormati pengurus toko gereja, pemuda, toko perempuan, toko adat yang hadir dalam undangan pelantikan Pandis di pagi hari di siang hari ini, yang saya hormati rekan-rekan Pandis yang baru saja selesai dilantik. Shalom, selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Pertama-tama sebagai insan yang percaya, patutlah kita mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan sehingga pada siang hari ini kita boleh dikumpulkan dan mengikuti kegiatan pelantikan pengurus Pandis di hari ini. Pada kesempatan siang hari ini mewakili Kapolres Deiyai atau dari pihak keamanan, saya mengucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan sambutan di acara pelantikan di siang hari ini. Melihat dari pengalaman Pilpres kemarin, saya mungkin pada kesempatan hari ini hanya mungkin menekankan kepada Pandis yang telah dilantik hari ini, agar supaya pada saat pilkada kita mungkin lebih kerja sesuai dengan prosedur, artinya bekerja sesuai dengan SOP yang sudah dipercayakan kepada kita, agar supaya pada saat pencoblosan, perhitungan sampai pada pleno kita tidak terlalu membuang waktu sampai berhari-hari lama, kira-kira seperti itu. Karena kemarin saya melihat yang waktu Pilpres kemarin, kita aparat keamanan, begitu juga rekan-rekan dari Bawaslu, KPU, semua capek, ya capek karena menguras tenaga, kerja dari pagi sampai malam, malam tembus pagi. Itu bukan 1 hari 2 hari kerja, itu sampai berminggu-minggu, sampai putusan pleno terakhir tingkat kabupaten, terus kita bergeser provinsi, masih di bawah, masih terjadi penolakan, ada yang menerima dan segala macam. Kalau segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan prosedur, hak suara daripada masyarakat itu disalurkan dengan benar, tidak ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, saya pikir itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk Kabupaten Deiyai, kita menentukan dan memilih siapa bupati dan siapa gubernur untuk
memimpin Papua Tengah. Begitu juga kita melihat siapa bupati yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, seperti disampaikan tadi perwakilan dari pemerintah, bekerja dengan jujur. Kejujuran itu penting. Kalau banyak kepentingan di dalamnya, ada tipuan, ada ini dengan segala macam kepentingan, nanti akan berakibat timbul masalah. Kalau masalah sudah timbul, otomatis akan berlarut-larut. Semua akan capek dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Kita utamakan keamanan wilayah, situasi keamanan wilayah untuk sampai hari ini. Puji Tuhan kita bisa lihat semua bahwa Kabupaten Deiyai sampai hari ini ya aman-aman. Itu bukan karena Kapolresnya hebat, Dandimnya hebat, Kapolseknya hebat, dan Ramennya hebat, bukan. Masyarakatnya yang luar biasa. Ya, itu karena masyarakat Deiyai yang sangat luar biasa, bukan aparat keamanannya. Ya, kalau kita keamanan ada, tapi kalau masyarakatnya tidak bisa mendengar tokoh adatnya, tokoh pemuda, tokoh gereja, ya berarti situasi akan kacau. Kacau pasti setiap hari seperti dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya 2 tahun lebih jadi Kapolsek, situasi Kabupaten Deiyai aman, kondusif, terkendali. Adapun masalah-masalah kecil, kita datang berbicara ke masyarakat, masyarakat dengar dan bisa diselesaikan hari itu juga. Sampai hari ini saya ucapkan terima kasih untuk semua masyarakat Deiyai atas pengertian, pola pikir yang bagus, wawasan yang bagus. Sering di dalam kegiatan-kegiatan acara sambutan saya sering ingatkan untuk masyarakat bahwa Kabupaten Deiyai ini adalah kabupaten sentral segitiga emas yang ada di Pegunungan Tengah. Semua orang mau ke selatan, mau ke timur, tembusnya mutarnya harus ke Deiyai. Ya, dari Nabire tembusnya harus mutarnya ke Deiyai. Dan saya akan percaya berapa tahun ke depan Kabupaten Deiyai ini akan jadi kota yang sangat maju. Tergantung siapa pemimpin yang akan memimpin di kabupaten ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, mari saya titipkan pesan untuk Pak Anies yang sudah dilantik hari ini. Kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, sesuai dengan prosedur, jaga keamanan wilayah dengan baik. Sekian, terima kasih, selamat siang. Bukan kami ini kekuatan sendiri, tetapi dengan bersama dengan Tuhan. Tuhan Engkau kami laksanakan dengan aman. Dan juga kami berdoa juga kepada Engkau. Selama mereka laksanakan tugas ini, Tuhan Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan kepada mereka, supaya mereka laksanakan dengan menurut kehendak-Mu. Kami berdoa, teman-teman yang baru dilantik ini, mereka turun ke lapangan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan. Oleh sebab itu, Tuhan Engkau depan bagi mereka, Tuhan Engkau di samping bagi mereka, dan Tuhan Engkau jujur di depan kepada mereka, supaya bisa mereka melaksanakan ini dengan aman, dengan baik ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap menyertai kami dalam perjalanan pemilihan yang kami lakukan ini. Baik pemilihan bupati provinsi dan bupati dan gubernur ini. Kami menyerahkan kepada tangan berkuasa. Jadikan menurut kehendak-Mu yang siapa jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau tetap menolong, Engkau tetap menyertai kami ini Tuhan. Dan juga kami berdoa juga kepada Engkau ya Tuhan. Melalui acara pelantikan ini, mereka sudah siap makanan ini Tuhan. Sebelumnya kami titipi makanan Tuhan. Tuhan berkatilah makanan, berkatilah minuman ini Tuhan. Penyakit-penyakit yang terselip di dalam makanan ini, Tuhan cucikan oleh darah-Mu yang kudus, ditumpahkan di atas kayu tiang ini.